Sehingga sekarang Bapak Ibu banyak jamaah yang tidak mau mendengar ceramah ke masjid. Kenapa tidak banyak masyarakat atau jamaah yang ke masjid mendengar ceramah? Karena alasannya ceramah itu bisa di rumah juga didengar. Nah, itu alasannya. Tentu tidak salah Bapak Ibu ya, bahwa ceramah bisa diperoleh di rumah itu tidak salah, itu benar. Cuman Bapak Ibu, yang besar nilainya itu adalah datang ke majlis dan duduk berkumpul di majlis. Itu yang besar pahalanya. Yang tidak ada ketika kita menonton di media. Begini, tidak satu hadis dan ayat yang menjelaskan bagaimana besarnya penghargaan Allah kepada yang datang ke pengajian. Misalnya hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, man ghassala yawmal jumu'ah wa batakara wa dana wastama'a wa ansaqa kana lahu li kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Siapa yang datang ke majlis, di bahasa Nabi itu kalau dia datang, maka dihitunglah oleh Allah setiap langkah kakinya. Yang satu langkah kaki dari rumahnya sama dengan setahun salat malamnya. Itu besar pahalanya. Ada tak di antara Bapak Ibu yang salat malam tahajud setahun tak pernah berhenti? Sulit pasti. Kalau tidak musafir nanti atau sakit pasti berhenti. Andai ada orang yang tahajud setiap malam setahun, anak Pak yang merampek Pak, yang merampek Pak, duduk berjarak duduk berjarak, tidak boleh lagi. Awak yang berduduk yang tu pindah ke lagi apa ke muka, tidak lagi jangan baca. Ya situlah pokoknya berakhir itu pasti bergaduh, pasti mau tenang sebentar ya. Nah jadi Bapak Ibu, kata Nabi kalau ada orang datang ke majlis, pahalanya itu per langkah kaki. Yang satu langkah kakinya kata Nabi disamakan Allah setahun salat malamnya. Itu hebatnya datang ke pengajian, langkah kakinya. Itu kenapa Bapak Ibu kalau datang ke pengajian itu diajarkan Nabi agar mencari jalan yang memutar supaya langkah kakinya bisa menjadi lebih banyak. Jadi Bapak Ibu yang di buku Mas Haji, cari jalan yang memutar dulu, supaya langkahnya bisa menjadi lebih banyak. Sunnahnya begitu. Ya, jadi pahalanya itu bukan panjang ceramah, bukan siapa ustadznya, bukan apa materinya, per langkah kakinya. Itu besar. Nah, tapi catatannya ada. Apa catatannya? Satu, wabatakara, capek tibu. Itu catatannya. Jadi ibu kalau dengar pengajian ini capek tibu dulu tibu. Karena orang dengar pengajian itu kemudian tibu. Selalu rapi orang tibu ini. Yang kedua, wadana, mendaki duduk. Nabi sebut begini ya, mendaki duduknya. Karena orang dengan cara aku jauh-jauh ke pintu. Ya mau bahasa Nabi begitu kan mendaki. Itu makanya aku kalau berceramah sana aku di Mas Haji, saya katakan Mas Haji awak waktu itu. Bang itu menjauh mana jamaah aku ni rakit itu Ustaz sedikit ni. Aku di Mas Haji kadang-kadang tu kurang happy ceramah begitu bang itu jamaah aku dulu kalau Mas Haji kadang tu seperti raya tu jamaah tu sampai di diam saya. Padahal itu kosong tu. Tapi begitulah. Tapi aku pahamnya begitu. Kalau Bapak Ibu menyanda menjadi tembok, aku mengerti. Karena aku pinggang lapu.
Karena udah mendengar pengajian gue lampu-lampu banyak. Enak. Memang sajak Nabi Nuh itu ibu. Yang ikut dakwah itu memang kalau ada orang miskin, budak-budak atau orang kaya-kaya dari dulu tuh. Maka umat Nabi Nuh mengolok-olok Nabi Nuh, "Manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna." Bagaimana kami akan ikut engkau ya Nuh? Pengikut engkau itu orang yang rendah-rendah saja oleh banyak bobotnya kelas. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, "Oh, orang Ustaz ke pandangan pengajian kau yang lampu-lampu saya banyak." Lah saja Nabi Nuh gitu tuh. Dak kini gitu. Sebab ngerancak-rancak tampilnya di situ loh. Ngerancak-rancak itu tampilnya di kafe. Apa yang baru ke kafe ini dia cari kita kena ke kafe-kafe. Atau ke Taplau atau ke Pantai Mani. Ada dan gak ada lagi di kafe itu. Di kafe itu ada rancak-rancak, Halloween, wangi, bon parfum, dan itu. Apa yang namanya pengajian ke masa itu? Yang bau taraso, yang bau balsem, yang membina angin, yang bau preske, yang salemo milili, dan batu ada hal-hal, yang pasir-pasir yang sabata. Apa itu? Jadi kamu kalau menyanda jamaah macam ini dia kamu maklumi. Ya bukan tak mendaki, dia pindah ke lampu. Gitu. Namanya kata begitu. Mendaki dulu ya. Mendaki. Yang ketiga dan keempat, wasama'a wa ansata. Wasama'a wa ansata. Nyantuk pandangan. Memang dulu kecil Nabi syarat dihargai besar pahala itu kalau antuk pandangan. Karena ada ibu-ibu apa? Ada bapak ibu-ibu pai pengajian. Inyo lu di motor situ. Inyo di kancang suara dari ustaz ni. Ada tak mulut. Nyo selama pengajian itu antuk menyimak. Karena ada sebagian ibu-ibu kok ustaz berceramah, ceramah. Bahkan lah sudah ustaz ceramahnya lucu sudah. Nah, itu penyakit ibu-ibu dari dulu tuh. Apa lo perhatiin di Madinah mau ceramah, dan ibu-ibu kok satu guru mendaki, nendak kamar kami kawan ada itu pasti juga kami kawan. Dah sudah mau tahu dari rumah ni lah mau tahu sepanjang jalan tu. Orang berceramah aja tadi mau tahu. Beko pulang masjid mau tahu sepanjang jalan lagi. Beko timbul muka pagar tak kalau setengah jam lagi. Jadi jadi nak cari dagang ke pagar ni. Antap pun yang mau tanya, dah. Tapi aku paham itu. Aku dah baru dari tahu baru. Makanya aku kalau ibu mau tahu ceramah dah berak. Padahal aku mencari saya tak apa-apa. Karena aku dah berak ibu mau tahu satu. Hasil penelitian katanya, ibu-ibuku wajib mengecit 20.000 kata sehari. Wajib. Kalau tidak cukup 20.000 kata sehari itu dapat. Itulah itu fitrah. Jadi kalau dia ibu mau tahu ceramah itu cukup 20.000. Okay. Makanya apa-apa kalau pulang malam suruh ibu itu mengecek kat setengah jam. Aku lama lalu. Aku kalau ada 20.000 kata itu kan lama lalu. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu pun tidak amu disampul. Sajak Siti Hawa itu. Ibuku kalau salah kerajanya kok disapu, pipinya bangkak langsung. Jadi apa? Salah kerajaan ibuku cuma lah sapu kodak kampung pipinya langsung kalau lawan langsung pak. Nah, itu makanya Nabi kasih nasihat ke laki-laki apa kata Nabi dalam hadis sahih, istausun nisaa khairan. Kalau istrimu berbuat salah, maka berbuat baiklah kepadanya. Itu ada sahih. Jadi kalau istrimu berbuat salah, berbuat baiklah padanya. Jadi kalau salah kerajaan orang rumah tambah melanjut. Salah aja naik tambah melanjut. Masa salah tambah melanjut. Jadi berani tak boleh. Tak akan berubah kalau tak percaya orang. Udah akan berubah.
merubah hidup itu itu salah tambah belanja, salah balik HP. Sebab kata Nabi, perempuan itu diciptakan inilah rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan patah, kalau kau biarkan makin bengkok, ada bedok apa? Ini pilihan dua-duanya dari bedok. Didulukan patah, dibiarkan makin bengkok. Aduh kemana ada pacar? Aduh makanya kok salahnya berbuat baik seperti tadi. Itu makanya apa-apa aku udah panjang-panjang ngomongnya itu. Mau 60 lebih mati. Coba ibu survei mana banyak nenek-nenek berkaki-kaki di dunia itu. Banyak nenek-nenek 80, 85 lebih mati. Apa-apa aku 65, 70 itu jarang itu. Yang model-model beliau dah. Pun lagi angka-angka juga, dan lagi mana ya, dan lunak-lunak lebih mati tu. Kalau kita itu dado kami kok sasat tu hari ini. Ibu kerajaan itu salah, kami tidak boleh merah, tidak betul ibu. Itu makanya aku mengerti itu kalau aku menginci itu mau tahu, tak mau sapul ke dia sampai habis sampai sudah cukup. Gitu ya, gitu di BW ya. Nah tapi kata Nabi begitu tadi tu, kalau datang ke pengajian capek tiba, mendaki duduk. Diam menyimak, nah baru satu langkahnya sama setahun salam malam. Nah baiklah, Bapak Ibu. Aku penceramah biasanya kan sudah maghrib loh. Di mana-mana saya ceramah itu habis maghrib Bapak Ibu. Nah kini Pak, ceramah sudah isya. Kalau penceramah sudah maghrib, perantinya kan ada bayangan. Bunyi alarm isya kan. Jadi kalau sudah isya, alarm cik perantian oleh subuh. Anjir dia juga walau dia. Kau jam 8 dari 22. Lepas itu kita mendengar ceramah sampai jam 9. 9 ya. Jangan lama-lama. Nyo tadi yang dihitung langkah kaki. Tak panjang ceramah langkah kaki. Mudah-mudahan sampai 10 ini. Ya hampir 10 ini cukup kita bicara tentang Maulid Nabi. Begini, saya akan bicara detail ya bagaimana sejarah Nabi karena 63 tahun kalau dibincang panjang lebih. Tak sudah sama ada 63 tahun kalau dibincang sebentar. Nah saya akan sebutkan sisi-sisi penting dari perjalanan hidup Nabi yang akan jadi pelajaran bagi kita. Karena begini Bapak Ibu, semua yang dijalani Nabi dari mulai beliau lahir sampai mati itu semuanya desain Allah, diatur Allah untuk jadi pelajaran bagi kita. Karena hidup Nabi itu Allah yang mendesain sedemikian rupa. Makanya kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, engkau saya jadikan yatim. Kata Allah begitu. Jadi Nabi itu dijadikan yatim desain Allah karena Allah ingin mendidik beliau sendiri dengan tangannya, kira-kira begitu bahasa. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita namanya Muhammad ya. Muhammad itu artinya yang dipuji. Nama Muhammad ini tidak pernah dipakai manusia sejak Nabi Adam sampai beliau lahir, dan beliau orang pertama yang menggunakan nama itu karena itu ilham kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Karena nama ini sudah didesain Allah sebelum alam diciptakan. Ya sebelum alam diciptakan nama Muhammad sudah didesain oleh Allah. Muhammad artinya yang dipuji. Isim maf'ul namanya Bapak. Yang dipuji bahasa Arabnya ada Mahmud, sama Mahmud, Muhammad sama-sama yang dipuji. Pernah ada Bapak mendengar nama orang Mahmud? Ada dulu jenderal yang namanya Amir Mahmud ya. Sama Mahmud, Muhammad sama-sama yang dipuji. Tapi Nabi kita namanya bukan Mahmud tapi Muhammad. Apa bedanya Mahmud dan Muhammad? Kalau Mahmud namanya mujarrad, sekali saja dipuji, itu Mahmud.
Kalau Muhammad namanya Mazid, ditambah alif, ditambah huruf di tengahnya dengan mentasdidkan Hammadah. Artinya taksir, banyak dipuji, terus dipuji dan selalu dipuji. Itu namanya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dipuji bukan sejak jadi Nabi, sejak lahir sampai mati. Begini, ada sebuah riwayat yang populer ya. Nabi Muhammad disusukan bukan oleh ibunya kan? Namanya Halimatus Sa'diyah ya. Itu terisiaran oleh ibunya. Dulu orang Arab itu anaknya tidak disusukan oleh ibunya, itu budaya. Tapi disusukan orang lain mencari anak untuk disusukan. Itu mata pencarian orang Arab sebagian begitu. Ceritanya begini, kan Nabi Muhammad disusukan Halimah. Di hari Nabi lahir, datanglah Halimah bersama rombongan dari kampungnya Bani Sa'idah ke Makkah. Karena Makkah itu kota metropolitan zaman itu. Orang ramai di sana, kota bisnis. Di samping kota ritual ibadah, ada Ka'bah di sana. Halimah ini miskin, badan kurus, kendaraan kurus. Anaknya namanya Hamzah. Dia punya anak. Bodoh, mungkin udah orang anak menyusul anak orang. Di mana susunya itu? Tahu itu? Kalau orang menyusulkan anak orang, pasti orang beranak ketek. Pasti itu. Anaknya kok tidak kanya menyusul model gizi buruk. Buat ibu-ibu kok kalau gizi buruk, air susu kok tak. Tuh, makanya bapak kok ibu-ibu ketika menyusuan, jangan sampai buat ibu kok siram saja piti banyak-banyak. Itu kok dia kan sehat betul. Sayur-sayur itu. Ini Halimah hidup susah. Air susu itu diceritakan yang di sebelah kiri saja ada isinya, yang kanan tidak ada. Tapi karena tuntutan ekonomi jadi juga anak satu untuk tambah-tambah belajar. Nah, sampai di Makkah, kawan-kawan sudah anak, lalu anak pulang. Halimah belum, karena tinggal satu-satunya bayi namanya Muhammad. Orang tidak mau mengambil Muhammad. Kenapa? Anak yatim. Apa kamu jadi piti? Apakah tidak boleh saya kalau piti? Tinggallah Nabi ini di situ, di tempat anak-anak itu. Tak ada yang mau mengambil. Datanglah Halimah, bersobotnya kaki Nabi. Halimah, kau cucu kamu, bapaknya lah mati, anak yatim. Engkau kalau kamu cari piti banyak, mungkin dapat. Tapi kalau engkau mau menyusukan cucu kamu, mudah-mudahan Allah berkahi itu. Dah, musyawarah juga. Dah, anak si anak tinggal dia pak, anak yatim berkilonya pak. Kecil pak, kalau susuan dah. Kecil suaminya dah salah ditahu lah. Kau ni kau nyusuan, kalau di kau cukup lah. Yalah, nanti anak tu. Kalau dah apa, kalau susuan saja. Nah, kan lalu seorang itu begitu. Disusukanlah oleh Halimah ke yang sebelah kiri yang ada air susu. Apa yang terjadi dalam kitab sirah disebutkan begitu. Nabi menutup mulutnya rapat-rapat, seperti Nabi Musa menolak menyusu ke semua wanita di Mesir ketika itu. Kan Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. David istri Fir'aun diangkit jadi anak di Fir'aun. Dicari wanita-wanita yang menyusukan anak untuk menyusukan. Dia ada yang mau. Musa menutup mulutnya sampai ibunya datang, baru dia mau. Nah, Nabi Muhammad begitu pula. Tidak mau dia menyusu yang kiri. Halimah heran. Kok anak ketek kok tidak mau menyusu? Biasanya anak ketek itu kan tidak mindir. Tak pandai ini mindir tu. Ya, bahkan putih susu jauh juga itu. Ikut tak mau menyusu yang kiri itu. Nah, Halimah iseng dicubuh ke yang kanan yang kosong yang ada di situ. Nabi membuka mulutnya ajaib dan Nabi menusuk ke yang kanan itu, dan itu mukjizat pertama. Kantong susu Halimah itu penuh dengan air susu, dan Nabi tidak pernah menyusu ke yang kiri sampai 2 tahun, hanya mau yang kanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Nabi menolak menyusu ke yang kiri? Yang kanan dia mau, karena yang kiri punya orang anak Halimah di situ menyusu. Tak mau Nabi. Itu usia Nabi ketika itu 7 hari baru. Itu hebatnya Nabi kok pak. Umur 7 hari Nabi kok pak tidak bisa membedakan punya orang yang punya awak. Karena apa-apa pun lah gaib, lah putih, lah putih. Ya kan tak mau beda punya orang punya awak. Nah, hebat apa Nabi itu ya.
Itu kenapa Nabi disebut Muhammad, yang terpuji. Gini. Nah pertanyaannya beda. Kenapa Nabi itu sampai sedemikian hebatnya akhlaknya? Makanya kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Begini, hidup Nabi itu didesain ya. Lihat bapak ibunya. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Bacalah sejarah bapak ibu. Siapa itu Abdullah? Abdullah itu anak ke-10 dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak laki-laki 10. Yang paling bungsu itu bapak Nabi. Dia pernah bernazar, kakek Nabi ini, bapaknya Abdullah itu, kalau saya punya anak laki-laki 10, saya sembelih 1. Itu nazarnya. Dulu anak laki-laki itu yang mana pembunuh orang ada ini. Kalau produksi dah ini buku sendiri. Memang orang punya anak produksi malu dulu. Kalau ada anak laki-laki bangga. Itu makanya Nabi Muhammad walaupun beliau tidak punya anak laki-laki dewasa, tapi tetap diberikan oleh anak laki-laki dan umur 2 tahun dimatikan. Ya. Kan begini, bapak itu Nabi Muhammad itu kan anak beliau 3 laki-laki mati semua tuh. Qasim mati, Abdullah mati, Ibrahim mati, usia 2 tahun mati saja. Kalau Allah tahu mau dimatikan, kenapa dikasih juga? Tapi anak Nabi terus sampai menikah satu. Ummu Kalsum menikah, Ruqayyah menikah, Zainab menikah, Fatimah menikah, punya anak. Tapi laki-laki tidak. Tapi Allah kasih Nabi anak laki-laki. Karena dulu orang Arab kalau tidak punya anak laki-laki hina, dihina orang. Nah kalau punya anak laki-laki itu kemegahan hidup. Itu makanya zuyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin. Kebanggaan orang tua anak laki-laki. Maka kakek Nabi bernazar kalau punya anak laki-laki 10 ada biji yang busuk. Dan benar 10 anak laki-lakinya, dan Abdullah hendak disembelih. Tapi semua orang-orang Quraisy menghalangi. Kenapa? Karena Abdullah ini bapak ibu akhlaknya paling baik. Bapak Nabi ini saleh, baik akhlaknya. Orang-orang Arab tidak tahu ini anak lagi disembelih. Ayah diganti dengan 100 ekor unta. Itu makanya kata Nabi, anak ibnu Zabihain, saya 2 anak, saya anak 2 orang yang hampir disembelih. Satu kakeknya dulu Nabi Ismail hampir disembelih. Sekarang bapaknya Abdullah hampir disembelih, diganti juga. Tapi kenapa bapak Nabi dihalangi? Karena saleh baik. Ibunya juga begitu, Aminah, wanita yang jujur baik. Jadi orang yang terpuji itu bermula dari bibit yang baik dan lahan yang baik. Ini penting. Bapak itu kalau ingin anak turunan yang saleh, jangan abaikan kualitas bibit dan kualitas lahan. Itu penting. Itu makanya baca di Al-Baqarah 221. La tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kalian menikah dengan perempuan yang agamanya tidak jelas. Kalau ada budak hitam tapi beriman, lebih baik itu kamu nikahi. Ini soal keturunan baby-nya. Jangan bapak ibu abai soal kobor bibit. Kadang-kadang di awal gini mau cari menantu, pertanyaannya pertama kerajo, ya tak? Di mana kerajo? Kalau di kartu gubernur kerajo, atau dokter, atau pesta 2 hari 2 malam, begitu. Ya. Tapi kalau garin masaji, amat doa asketik. Ya. Ya tidak apa-apa itu dapat dokter, dapat pegawai negeri, tapi agamanya tetap nomor 1. Makanya kata Nabi, nikahi perempuan karena 4 hal. Karena cantik, lijamaliha, tidak apa-apa, silakan. Karena kaya, limaliha, kaya. Lihasabiha, karena keturunannya anak bupati, wali kota, gubernur, anak-anak presiden, silakan. Mungkin juga
kok menikah jadi anak presiden, jadi menantu presiden, mungkin bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, kan bisa jadi ya kan apa silakan. Tapi kata Nabi fasfar bizatidin, yang paling beruntung kalau menikah memilih agamanya, karena keturunan penting. Itu makanya Maryam itu kenapa jadi wanita paling saleh, karena turunnya saleh. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dia turunan Nabi. Itu makanya kalau kamu cari menantu, cari ambek kate apa manusia, apa manusia, kakek apa manusia, kakek dari kakek manusia. Tak kenal di Facebook I love you langsung menikah, itu tak bisa, itu nikah. Ini soal bibit dan lahan. Makanya Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik karena bibit dan lahannya baik. Kalibernya Abdullah dan Aminah. Jawab kini kau bedo, anak-anak kini kau yoda aku soal agama kau patutkan. Ya kan? Maka ni ibu pun lah silau. Kalau lah jodoh ke rumah tu, itulah jadi. Agama tetap nomor satu. Itu pokok untuk melahirkan keturunan yang saleh. Nah, setelah Nabi lahir, apa yang terjadi? Memang tak diasuh ibunya, tapi diasuh oleh Halimah. Halimah ini artinya wanita yang lembut. Halimah. Usia 0 sampai 6 tahun Nabi diasuh oleh Halimah, wanita yang lembut. Dibawalah ke kampung Saidah namanya. Kampung Saidah itu daerah pedalaman yang paling santun masyarakatnya. Kalau kampung Saidah itu kalau kitanya seperti Payakumbuh, ini daerah pedalaman, Payakumbuh. Orang Payakumbuh itu kalau mengecil itu sanang. Apa pernah mantan mahasiswa ke Payakumbuh. Kok disapunya orang Payakumbuh kok sanang. Ini separuh malah aku ngecil. Bilo depo. Tak banyak orang Payakumbuh Pak. Kalau orang posisi udah tujuh kaji, kemana? Orang posisi itu obat kali, Pak, angin kacau. Kalau mengecil kan kali donasinya kan. Itu soal kultur. Tapi orang pedalam itu lunak-lunak, orang kampung itu lembut-lembut. Dan itu ada rahasia itu. Nabi itu lahir di kota Makkah. Kota Makkah itu sama Jakarta jam begini. Tapi Nabi dibesarkan tak di kota, dibawa ke pelosok. Bahkan tak di kota Nabi dibesarkan, karena kota itu lingkungannya rusak, pergaulan rusak. Anak-anak di kota itu banyak yang rusak. Maka dibawa ke kampung. Di situ original, udaranya bersih, pergaulan sehat, masyarakat baik, santun. Jadi lingkungan itu berpengaruh. Jangan bawa sepeda di lingkungan itu. Makanya dalam agama kalau kau mencari rumah, aljar kabladar, lihat tetangga-tetanggamu sebelum rumahmu. Begitu Nabi mengajarkan. Kok kamu cari rumah, membeli rumah, cari orang sekeliling dia dulu. Kau itu berpengaruh kepada anak-anak apa itu. Lingkunganku kadang pengaruh itu. Di mana orang kumpul dosiannya kawan itu kadang pengaruh itu. Makanya anak-anak ini kok ada angkat-angkat. Pertama kena Halimah nak di rumah ni. Halimah ko pagi pulang malam, pagi pulang malam, anak ko lapis sejauh Tarzan saja. Kita cari lebih begitu. Kini bapak ibu ya memang begitulah dunia kini. Orang mengukur sukses kini dengan rumah mewah, kendaraan mewah, dan para anak ada sukses. Umur 0 sampai 6 tahun itu mesti ada Halimah di rumah. Ibu. Itu waktu ibu disebut Ummi. Ummi itu dikata imam. Imam itu yang diikuti. Sebab para anak-anak itu para ibunya. Akhirnya Ummi tak ke rumah, imam tak ke rumah, Halimah tak ke rumah. Itu dia cari lingkungan di luar rumah. Ada makhluk tangka, ada makhluk tanggulan anak. Kenapa? Keteladanan tak ada di rumah. Pangkal masalah ini begitu. Anak-anak kalau tangga-tangga kegagalan rumah tangga mendidik anak.
Satu saja persoalannya rumah tangga